Ketika aku kembali ke kamarku, Marilyn juga telah kembali dari tugasnya. Apakah berjalan dengan baik? Dia mengangguk sopan. Iya, Lady Floyen, sesuai permintaan, surat-surat itu dikirimkan ke keluarga bangsawan. Terima kasih sudah bersusah payah. Ketika aku memuji Marilyn atas pekerjaannya, ekspresi aneh kembali muncul di wajahnya. Apakah aku terlihat terlalu picik? Kalau dipikir-pikir, dulu aku benci harus melakukan pekerjaan lebih banyak dari biasanya. Nanti dia akan kuberi bonus, sekarang kuberi saja kue ini. Aku serahkan sepiring kue coklat itu kepada Marilyn. Ambil ini. Maaf, aku belum menyentuhnya, kataku. Kalau dia mengira aku memberinya makanan sisa. Itu masih baru. Marilyn terus menatapku dengan ekspresi aneh. Lalu mengambil kue-kue itu dan membungkuk. Terima kasih, Lady. Kau bisa pergi sekarang. Aku menyeruput tehku ketika dia meninggalkan ruangan. Balasan atas surat-suratku akan segera datang. Sampai sekarang, aku belum pernah membalas surat siapapun. Keluarga bangsawan yang mengirim surat kepadaku tentu tidak mengharapkan surat tulisan tangan. Tetapi ketika mereka menerimanya, mereka wajib membalasnya. Yang harus kulakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar. Itu adalah proses yang rumit, tetapi perlu demi masa depanku. Aku hanya bisa hidup damai setelah aku berhasil meredam permusuhan mereka terhadapku. Seperti biasa, keluarga kerajaan menjadi topik perhatian para bangsawan. Perbatasan sekarang sudah stabil, jadi mengapa Yang Mulia Kaisar tidak membawa Yang Mulia Pangeran kembali ke istana? Yang Mulia Putri juga akan segera beranjak dewasa. Apakah mereka akan datang dan memberkati kita dengan kehadiran mereka? Pangeran dan putri kerajaan tidak pernah menunjukkan wajah mereka di dunia sosial. Jadi semua bangsawan sangat penasaran dengan mereka. Bukankah kau mengatakan sepupumu bertugas di perbatasan utara? Saya mendengar darinya bahwa Yang Mulia Pangeran selalu mengenakan helm. Jadi dia tidak pernah melihat wajahnya. Apakah ada alasan mengapa dia selalu memakai helm? Mana aku tahu. Mungkin dia punya bekas luka di wajahnya. Atau semua orang tegang. Jadi orang yang sebelumnya memimpin pembicaraan mencegahnya membuat pernyataan berani ini. Mungkin memang begitu. Tapi kita tidak akan tahu kecuali kita melihatnya secara langsung, kan? Seseorang dengan cepat mengangkat topik baru untuk digosipkan. Ngomong-ngomong, apakah kamu menerima surat dari Lady Floyen? Topik menarik berikutnya setelah keluarga kerajaan adalah keluarga Duke, dan orang-orang dengan senang hati ikut mengungkapkan pikiran mereka. Iya, sepertinya dia akhirnya dewasa, jawab seorang bangsawan dengan bangga. Dia adalah salah satu dari sedikit keluarga yang menerima balasan. Namun, suara parau itu tidak takut untuk menyuarakan kritik. Mana mungkin orang seperti dia bisa berubah? Dia benar. Kau tidak bisa melupakan semua hal yang telah dia lakukan di masa lalu. Surat-surat itu pasti ditulis oleh orang lain. Di antara banyak bangsawan yang tidak menerima balasan dari Jubelian, mereka yang membencinya tidak ragu untuk mengutuknya. Aneh sekali kalau seseorang yang biasa melakukan apapun yang dia mau, tiba-tiba melakukan hal seperti ini. Mereka yang tidak mendapat balasan maupun yang membencinya pun mengungkapkan keraguan mereka. Perubahan perilaku Lady Floyen tentu saja menjadi perhatian di dunia sosial karena kedudukannya yang berkuasa dan juga kecantikannya. Meskipun mereka bergosip tentangnya, mereka secara halus merasa iri terhadap orang-orang yang dibalas suratnya. Ini menjijikkan, pikir seorang pria yang menghadiri perjamuan itu. Ia merasa kecewa dengan semua hal yang didengarnya. Apa pendapat Anda tentang kejadian ini, Tuan? Seseorang bertanya kepadanya. Menanggapi pertanyaan pria bangsawan itu, pria itu menatapnya dengan mata dingin. Bibirnya berkerut. Menurutku kau sangat kasar menanyakan hal seperti itu. Setelah mengutarakan isi hatinya, dia berbalik. Tuan Mikhail. Pria bangsawan itu memanggilnya dengan putus asa, tetapi dia sudah pergi. Setelah meninggalkan ruang perjamuan, Mikhail mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya.
Bagaimana aku harus memikirkan tentang ini? Wajah pucat seorang wanita muncul dalam benaknya. Seketika, senyum dingin tersungging di bibirnya. Jelas sekali apa yang sedang dipikirkannya. Ini hanya rencana lain untuk menarik perhatianku. Aku menghabiskan sebagian besar waktu di kamar, menikmati gaya hidup rumahan. Aku bosan, pikirku sambil melihat jam. Masih ada 2 jam lagi sebelum makan malam. Aku sedang memikirkan apa yang bisa kulakukan saat itu ketika ada sesuatu yang menarik perhatianku. Buku-buku pemberian ayahku. Haruskah aku membacanya? Aku tidak tahu kapan dia akan memberiku kuis dadakan lagi. Jadi, aku mulai dengan buku taktik. Meskipun aku menduga itu akan membosankan, aku terkejut sekaligus senang. Wah, apa ini? Anekdot dan taktik perang yang cerdik digambarkan dengan jelas dalam buku ini. Aku merasa seperti sedang membaca novel fantasi heroik. Buku ini sangat menghibur dan menarik, sehingga aku segera lupa bahwa aku sedang berada dalam posisi yang tidak nyaman. Oh tidak, lenganku mati rasa. Saat aku mengubah posisi tubuhku, aku merasakan sesuatu di sakuku. Ah, liontin ayahku. Aku menandai halaman yang sedang kubuka dan mengeluarkan liontin itu dari sakuku. Batu permata biru itu mengingatkanku pada laut. Cahaya yang terpantul dari permukaannya menyebarkan pecahan-pecahan perak ke segala arah. Apakah sebaiknya aku simpan saja? Ini kelihatannya mahal. Meskipun aku tergoda, aku terlalu takut ayah akan mengetahuinya. Akan lebih baik jika aku mengembalikannya. Karena dia menghabiskan lebih banyak waktu di kantornya, aku akan pergi ke sana. Aku meninggalkan kamarku dan berjalan melalui koridor panjang yang dipenuhi dengan berbagai macam lukisan dan patung dekoratif. Di sini selalu bersih ya. Lantai marmer putihnya bersih karena pelayannya sering membersihkannya. Mereka pasti bekerja keras setiap hari. Ketika aku melihat baju besi berkilau yang melapisi dinding, tiba-tiba aku merasa bersalah tentang semua pernis yang telah kubeli. Dengan pikiran seperti itu, aku melewati ruang tamu dan terus berjalan menuju tujuanku. Aku baru saja akan berbelok di sudut yang mengarah ke kantornya ketika aku mendengar sebuah suara. Jangan coba-coba meyakinkanku lagi. Aku berhenti di tengah jalan. Ada orang lain bersama ayahku. Rasanya aku pernah mendengar suara ini di suatu tempat sebelumnya. Apakah itu salah satu pelayannya? Pada saat itu, aku mendengar suara lain. Itu peringatan, bukan saran. Kalau tidak salah, suara apatis itu milik ayahku. Tapi siapa yang mau ngobrol lama-lama dengan ayahku? Bahkan Derek, kepala pelayan kami, akan keluar dari kantor ayahku dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan itu sudah dianggap lama. Namun, orang ini sudah ada di sini sejak 5 jam kan? Sejak terakhir kali aku melihat ayahku. Tidak biasa bagi seseorang bisa berbicara dengannya selama ini. Pada saat itu, pintu ruang tamu di sebelah kantor terbuka dengan bunyi berderit. Aku segera bersembunyi di balik sudut. Untungnya ada pilar di depanku yang semakin menghalangi pandangan mereka. Mereka tidak akan bisa melihatku dari sana kan? Aku melirik ke koridor di depan ruang tamu dan melihat ayahku dan seorang pemuda berjubah hitam. Wah, dia tinggi sekali. Pria itu bahkan lebih tinggi dari ayahku. Meski begitu, dia tidak terlihat seperti orang yang kejam. Dia tampak familiar. Aku hendak menyadari sesuatu, tetapi lelaki itu membuyarkan lamunanku. Ketika aku mencondongkan tubuh lebih jauh untuk melihat lelaki itu lebih jelas, nafasku tercekat di tenggorokan. Wah, aku tumbuh besar bersama ayahku, jadi aku biasanya tidak terkesan dengan pria tampan. Meski begitu, aku tidak bisa tidak mengaguminya. Pria ini berambut hitam dan bermata merah yang sedikit angkuh, dengan kelopak mata seperti orang yang sedang mengantuk. Wajahnya yang maskulin namun cantik tampak halus. Dia bukan hanya pria tampan, tetapi sebanding dengan mahakarya kehidupan seorang pengrajin. Aku belum pernah melihat seseorang yang tidak terlihat jelek di samping ayahku, pikirku. Keduanya memiliki sikap dingin, tetapi tetap saja ada sedikit perbedaan. Sementara ayahku bersikap tegas dan cerdas, pria ini lebih gelap dan lebih berbahaya.
Sebuah pertanyaan yang sudah lama muncul di benakku. Siapa dia? Ini pertama kalinya aku melihatnya, tetapi aku merasa pernah melihatnya sebelumnya. Aku perlahan mengamati lelaki itu lagi. Jubah hitam dengan tudung kepala dan sebilah pedang panjang diikatkan di punggungnya. Dia bukan seorang kesatria atau prajurit, karena dia membawa pedang besar. Menggunakan pedang seperti itu di dekat sekutu bisa melukai mereka secara tidak sengaja. Tidak masuk akal juga untuk melabelinya sebagai pencuri atau pembunuh. Itu adalah pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk berbaur, yang tidak mungkin dilakukan dengan pedang seperti miliknya. Dengan mencoret pilihan-pilihan ini, aku menduga bahwa dia adalah seorang tentara bayaran atau pendekar pedang pengembara yang tidak memiliki batasan mengenai senjata mana yang bisa dia gunakan. Pada saat itu, ayahku meletakkan tangannya di bahu pria itu. Max, Katanya, apakah itu namanya? Rasa ingin tahuku meningkat karena ayahku tidak memiliki banyak orang yang bisa dipanggil dengan nama. Siapa pria ini? Dan mengapa ayahku begitu ramah padanya? Aku mencoba menebak hubungan mereka. Ketika ayahku tiba-tiba melihat sekeliling, aku segera bersembunyi di balik pilar. Wah, hampir saja ketahuan. Setelah tenang, aku mengerutkan kening. Tunggu, mengapa aku bersembunyi? Aku mempertanyakan diri sendiri ketika percakapan dilanjutkan. ilmu pedang ada untuk melindungi yang berharga, bukan untuk membantai. Kau tampaknya telah melupakan prinsip dasar ini. Suara tegas ayahku begitu tajam hingga membuatku tersentak. Namun pria satunya bersikeras. Aku tidak lupa. Aku hanya tidak ingin memiliki kelemahan. Kata-katanya mengingatkanku pada diriku sendiri. Aku tersenyum getir. Aku orang yang punya banyak kelemahan. Itu sebabnya tidak ada yang membutuhkanku. Ayahku menjaga jarak dariku selama yang dapat kuingat. Mantan pacarku Mikail juga tidak berbeda. Meskipun aku tidak marah tentang hal ini, aku merasa simpati terhadap diriku di masa lalu. Aku mendesah. Terkadang, seseorang bisa menjadi lebih kuat demi melindungi kelemahannya. Kata ayahku. Aku penasaran apa yang ingin dia lindungi. Mungkin statusnya yang tinggi dan rasa hormatnya, atau lebih tepatnya bawahannya yang berharga. Bagaimanapun, dia selalu mementingkan pekerjaannya. Aku tidak tahu apa kelemahannya, tetapi dia bisa membela diri apapun yang terjadi. Tidak seperti aku. Pada saat itu, suara pemuda itu memecah pikiranku yang tidak senang. Guru, Aku membelalakan mataku. Guru? Kurasa ayahku tidak punya murid. Terkejut dengan sebutan yang baru saja diucapkan lelaki itu kepada ayahku, aku mengintip dari sudut untuk melihat mereka lagi. aku tidak mau mendengar ceramahmu lagi. Aku akan pergi. Nada bicaranya begitu muram dan acuh tak acuh sehingga ayahku pun tampak pucat pasi. Suatu hari nanti, kamu juga akan menemukan seseorang, keberadaan yang berharga yang ingin kamu lindungi. Kata ayahku. Meskipun dia berbicara dengan tegas, suaranya dipenuhi dengan kasih sayang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tanpa sadar, aku menggigit bibir bawahku sebelum meluruskan ekspresiku. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Aku sudah memutuskan untuk menyerah dalam upaya mendapatkan kasih sayang ayahku. Aku masih punya kehidupan yang panjang dan bahagia di depanku. Aku tidak ingin terpuruk lagi karena hal ini. Jika aku menyerah untuk memenangkan hati ayahku, apapun yang dikatakannya tidak akan bisa menyakitiku lagi. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap tangguh. Pada saat itu, murid ayahku merendahkan suaranya menjadi bisikan dingin. Ya, aku belum menemukan keberadaan yang berharga itu. Tapi sepertinya aku telah menemukan tikus yang bersembunyi. Aku tersadar saat mendengar hal yang paling menakutkanku. Apa? Tikus? Aku menggigil karena jijik saat bulu kuduku berdiri. Pikiran melankolisku telah lenyap tanpa jejak. Mana tikusnya? Aku tidak bisa lari dari tempatku tanpa ketahuan. Jadi aku mengamati sekelilingku. Pikiran bahwa makhluk ini mungkin ada di dekatku sungguh menakutkan. Haruskah aku menangkapnya? Suara lelaki itu seperti seorang penyelamat. Aku mengangguk dengan kuat. Ya, tolong tangkap. Namun, permohonanku yang putus asa itu ditolak oleh ayahku. Jangan. Katanya, aku merasa tidak senang.
Kenapa tidak, Ayah? Saat aku diam-diam tidak setuju dengannya, murid ayahku berbicara dengan nada menyimpang. Kenapa? Kau tahu siapa yang sedang kubicarakan? Ya, Apa? Aku tidak menyangka ayahku akan mengatakan bahwa dia kenal tikus. Tetapi kemudian terpikir olehku bahwa aku sedang dalam dunia novel. Aku berhasil menenangkan diri. Dalam dongeng, hewan dan manusia dapat berkomunikasi. Ayahku adalah makhluk transenden. Jadi mungkin dia dapat berbicara dengan hewan. Jika dia sering melihat tikus, dia mungkin akan menyukainya. Meski begitu, aku tidak dapat menahan rasa gelisah. Aku benar-benar benci tikus. Di kehidupanku sebelumnya, aku pernah melihat seekor tikus seukuran lenganku. Aku sedang mencari-cari di gudang sebuah toko swalayan tempatku bekerja paruh waktu. Meskipun tikus itu kabur setelah aku membuat keributan besar, aku terlalu takut untuk memasuki gudang itu setelahnya dan segera berhenti dari pekerjaanku. Sekarang aku menghadapi masalah yang sama dalam hidup ini, tetapi yang lebih buruk adalah tikus ini telah menyusup ke rumahku sendiri. Aku tidak merasa aman lagi di sini. Tikus itu bisa saja menemukan jalannya di sekitar koridor, kamar, dan di mana-mana. Tikus itu bahkan mungkin telah menggigit makanan yang aku makan. Ini menakutkan. Semakin aku memikirkannya, semakin besar keberanianku untuk bertindak. Jika aku mengabaikan masalah ini, mungkin akan ada lebih banyak tikus yang menyerbu rumahku. Karena ibuku sudah tidak ada lagi bersama kami, aku menjadi satu-satunya wanita yang berpangkat tinggi di rumah ini. Meskipun aku tidak punya banyak wewenang, posisi ini adalah alasan yang cukup baik bagi orang-orang untuk menganggapku serius jika aku meminta mereka menangkap tikus itu. Aku akan memberitahu ayah. Aku hendak menghampirinya dengan tekad bulat ketika aku dengar dia berkata, jika kau menyentuh anak itu, sekalipun itu kau, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku belum pernah mendengar ayahku berbicara dengan nada yang begitu dingin sebelumnya. Kedengarannya seperti dia sedang memperingatkanku. Aku langsung berubah pikiran. Mungkin sebaiknya aku kembali ke kamarku saja. Aku harus tetap hidup. Aku meremas liontin ayahku dan diam-diam pergi. Saat orang yang mendengarkan pembicaraan mereka pergi, suasana tegang sedikit mengendur. Sungguh menyebalkan. Pria muda itu mengernyitkan dahinya yang tampan karena penyebab ketidaksenangan yang misterius ini. Max, Dia menoleh ke gurunya yang baru saja memanggil namanya. apakah kau sengaja memanggilnya begitu padahal kau tahu siapa dia? Meskipun suara monoton gurunya tidak terlalu berbeda dari biasanya, sorot matanya sangat tajam. Sudah lama sejak pria ini mengungkapkan apa yang ada di balik topengnya yang acuh tak acuh. Aku tidak tahu siapa dia. Hanya ada satu orang yang bisa memancing reaksi ini dari gurunya. Meskipun Max tahu siapa dia tetap menatap gurunya dengan acuh tak acuh. 10 tahun telah berlalu sejak ia mulai belajar ilmu pedang dari gurunya. Pada usia 12 tahun, Max tahu betapa tegas dan belak-belakannya dia. Meski begitu, ada saat-saat ketika gurunya melunakkan sikapnya yang biasanya keras kepala. Itu putriku. Itu hanya ketika dia berbicara tentang putrinya. Max mengingat namanya. Jubel. Gurunya tersenyum. Ya, Max hanya menyebut nama panggilan putrinya, tetapi ekspresinya sudah melembut. Pemuda itu mengerutkan kening. Guru memang mustahil untuk dimengerti. Ketika ibu Max meninggal di usia yang sangat muda, nyawanya terancam oleh musuh-musuh dalam keluarganya sendiri. Duke Floyen, gurunya, yang melindunginya dari situasi yang menakutkan dan mengajarinya cara membela diri. karena kau menganggapku sebagai gurumu, aku akan mengajarimu ilmu pedang secara diam-diam agar kau bisa bertahan hidup. Pada suatu ketika, Max begitu mengagumi gurunya hingga ia ingin menjadi seperti gurunya. Kini, ia tidak lagi memiliki aspirasi seperti itu. Dia mengikat dirinya sendiri demi seseorang seperti dia. Saat memikirkan hal ini, es tampak membeku di atas mata merah pemuda itu. Sudut bibirnya yang tertutup rapat terangkat miring. Aku tidak akan pernah punya kelemahan sepertimu. Max tahu betul bahwa gurunya sedang mengalami masa sulit karena kelemahannya ini. Semakin ketat tali kekangnya, semakin lemah jadinya. Dia tertawa sinis sebelum kembali ke ekspresi dinginnya yang biasa. Gurunya mengamatinya dan bertanya, Apakah kebetulan ada seseorang yang sering terlintas dalam pikiranmu? mendengar pertanyaan yang tak terduga itu, Max menggelengkan kepalanya.
lalu mengernyitkan dahinya ketika mengingat pengalaman yang tidak mengenakan saat dia di toko armor. Gurunya mendesah melihat ekspresi anehnya. Pulanglah sebelum terlambat. Pemuda itu menyampirkan tudung jubahnya di atas kepalanya dan menatapnya dengan mata cekung. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan dingin, Max melompat keluar jendela. Gurunya mengawasinya, meskipun tahu bahwa dia terlalu terampil untuk terluka. Ini lebih buruk dari yang kukira. Meskipun ia telah mengajarkan Max untuk menghargai hidup, muridnya itu menjadi semakin berdarah dingin. Ia tidak ragu untuk membunuh musuhnya jika diperlukan, apapun cara atau metodenya. Bayangan gelap jatuh di wajah halus sang Duk. Dulu, aku juga seperti itu. Duk Regis telah lama menyadari bahwa yang lemah akan mati lebih dulu di masa perang. Alih-alih bersimpati dengan mereka, ia tidak mau repot-repot menyembunyikan rasa jijiknya. Namun, kini pria berdarah dingin itu berubah. Dan itu karena seorang gadis yang begitu rapuh, sehingga ia harus berhati-hati bahkan saat menyentuh tangannya. Senyum lembut menyinari wajah Regis dalam kegelapan. Kau tidak tahu apa-apa, Max. Bagi Regis, putrinya yang cantik adalah satu-satunya penyelamat dalam hidupnya yang membosankan. Ia ingin mengajarkan pentingnya hal ini kepada muridnya yang bodoh. Berkat anak itulah aku bisa hidup sebagai manusia, bukan sebagai monster. Dialah alasan mengapa dia bisa terus hidup tanpa menjadi gila. Setelah kembali ke kamarku, aku mengatakan kepada pelayan bahwa aku telah melihat seekor tikus. Seekor tikus? Kepala pelayan baru saja menyewa seorang pengendali hama, jadi saya pikir dia sudah memburu mereka semua. Marilyn menggelengkan kepalanya. Pasti masih ada yang tersisa karena rumah ini sangat besar. Tikus berkembang biak dengan cepat. Hanya memikirkannya saja membuat lututku lemas karena takut. Ini mengerikan. Melihat salah satu dari mereka saja akan menakutkan. Marilyn memperhatikan ekspresi khawatirku. Jangan khawatir. Dia meyakinkanku. Saya akan melaporkannya ke Madam Perez agar mereka tidak muncul lagi. Aku merelakskan ekspresiku dan tersenyum. Untung saja aku tidak memberitahu ayahku. Jika aku berbicara dengannya saat itu, dia pasti akan menghentikanku meminta pelayan untuk memburu tikus. Namun, karena dia tidak tahu bahwa aku menguping pembicaraannya, dia akan berasumsi bahwa aku melihat tikus di tempat lain di rumah besar itu. Aku akhirnya bisa tenang karena tahu mereka akan mengurusnya. Oleh karena itu, saya telah mengumpulkan para pelayan untuk menangkap tikus. Regis menghela nafas setelah menerima laporan ini dari Madam Perez, pengurus rumah tangga. Sepertinya dia salah paham dengan pembicaraan kami. Sang Duk menjadi cemas saat ia mencoba memikirkan cara untuk menenangkan putrinya. Saya sudah perintahkan para pelayan untuk menangkap tikus-tikus itu, tapi belum ada satupun yang tertangkap. Madam Perez kembali berbicara dengan hati-hati. Regis memejamkan mata dan sengaja meningkatkan inderanya untuk mendeteksi setiap makhluk hidup di rumah besar ini. Bahkan putrinya yang sekarang berada di kamarnya pun ikut terdeteksi. Ketika ia tidak dapat mendeteksi tanda-tanda keberadaan binatang kecil itu, Regis membuka matanya dan mendesah pelan. Itu karena memang tidak ada tikus. Pelayan itu menggerutu, tidak menyadari situasi yang sedang terjadi. Bukan hanya gadis-gadis yang takut, tetapi Lady Florian juga khawatir tentang tikus-tikus itu, katanya. Regis tersentak. Dia gelisah. Panggil Derek. Perintah sang Duk segera. Sesaat kemudian, kepala pelayan memasuki ruangan. Saya mendengar Anda memanggil, Tuan. Sang Duk menatap pelayannya dengan ekspresi serius. Derek. Ya? Aku butuh petunjukmu. Derek membelalakan matanya saat mendengar permintaan tuannya. Tuan meminta petunjuk kepadaku? Ini adalah yang pertama. Wajar saja, karena tuannya selalu menangani masalahnya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Derek dengan gugup menunggu tuannya berbicara. Di mana tikus biasanya bersembunyi? Derek tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Ia menatap tuannya dengan mata gemetar dan bertanya. Tikus? Sang Duk mendesah mendengar nada gugup Derek. Lupakan saja. Aku hanya keceplosan. Bagaimana perkembangan daftar calon pasangan hidup Jubelian? Derek khawatir tuannya jatuh sakit karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukannya. Jadi ia merasa lega dengan pertanyaan ini. Ah, ya. Saya masih mencari dan mempertimbangkan semua aspek, seperti latar belakang keluarga, penampilan, kekayaan, dan ketenaran.
Daftar itu mungkin akan selesai hari ini. Baiklah, Untungnya, tuannya tampak puas. Derek menghela nafas lega lalu melaporkan sesuatu yang selama ini ia ragu untuk ungkapkan. Selain itu, Tuan Mikhail mengirim surat lagi. Saat dia menyebut nama itu, ekspresi sang duk berubah. apa yang ditulis? Meskipun Derek tidak ada hubungannya dengan masalah ini, dia merasa takut dengan nada bicara sang duk. Dia masih mendesak untuk mendapat jawaban. Dia menganggap tindakan Lady Florence sebagai taktik untuk menarik perhatiannya. Begitu. Duk tidak berekspresi seperti biasanya, tapi tatapannya dingin dan auranya bermusuhan. Derek hanya memperhatikannya. Tuan benar-benar marah. Kalau boleh jujur, saya juga akan marah jika saya jadi dia. Mikhail sudah bertindak terlalu jauh, bahkan di matanya. Meskipun Jubilian pernah memperlakukannya seperti itu sebelumnya, tidak ada alasan baginya untuk menghina kepribadiannya. Sesaat kemudian, sang duk bangkit dari tempat duduknya. Derek menjadi gugup saat mendekatinya. Apakah dia ingin membaca surat itu sendiri? Derek mencoba menebak niat tuannya dan mengulurkan surat itu, tetapi sang duk mengabaikannya. Apa yang sedang dia lakukan? Derek hendak berbalik ketika mendengar suara lembut. Bakar saja. Ketika dia berbalik, tuannya sudah pergi.